dan yang agak religius dan sekarang udah full gitu. Menikah tuh suatu yang sangat sulit karena seperti menyatukan dua orang yang bisa dibilang biarpun udah pacaran lama juga tetap asing satu sama lain. Jadi di film ini kenapa ini jadi menarik karena isinya adalah tentang dua pasangan yang justru belum kenal pasangannya siapa, tapi tiba-tiba harus menghadapi kenyataan yang ada dengan pasangan. Nah, mungkin aku ada follow up di situ tuh Pak. Berarti ini kan ya pasangan 3 orang gitu ya. Gimana sih menurut Pak Arci penonton bisa menavigasi atau berempati atau mengikuti perjalanan ketiga karakter ini dalam film ini? Ya alhamdulillahnya 3 karakter ini sebenarnya udah sangat well known karena TikToknya Eliza Siva kan ini banget, viral banget. Jadi karakter Furqan, Amira dan Dara ini semua orang, gua nggak perlu spill, udah banyak yang tahu juga. Tapi memang 3 karakter ini sangat kuat, apalagi yang main juga alhamdulillah bagus-bagus. Yang main yang sebelah saya dan ketemunya juga jalur langit semua nih, alhamdulillah. Sebenarnya gini, kalau saya berpikirnya adalah pernikahan itu adalah sebuah perjalanan dinasti kehidupan. Jadi dalam satu pernikahan itu tujuannya adalah ibadah, seperti yang memang ada di Kupilih Jalur Langit. Jadi tapi kalau misalnya sudah ada satu pernikahan tujuannya ibadah, masa lalu itu sebenarnya nggak usah dipikirkan lagi. Saya punya masa lalu dan banyak masa lalu saya yang tidak diketahui oleh istri saya. Betul? No, it's okay. Tapi bener dong. Ini yang teman-teman yang udah pada di, bukan banyak ada lah. Seperti, nggak soalnya aku kan nama Om Arci sama ya. Oh iya. Lo enggak, tapi itu wajar kan? Lo kalau kita udah punya istri, punya suami, ya kita punya kehidupan yang baru. Kita memulai sesuatu yang baru. Makanya saya bilang bahwa pernikahan itu adalah ibadah, perjalanan sebuah dinasti kehidupan. Karena memang kita bikin dinasti sendiri kan, punya anak, punya cucu, insya Allah gitu kalau masih dikasih umur. Seperti itu, gitu. Jadi menurut saya kalau memang ada di antara pasangan ini memiliki masa lalu, kalau saya sih orangnya nggak bicara ke belakang ya, kita bicaranya ke depan gitu. Saya nggak mau tahu yang di belakang. Kalau bisa di belakang, takutnya jadi ribut betul kan Pak? Gitu. Mas ini mungkin aku mau agak follow up kan? Yes. Perbincangan kita di balik layar seru banget. Gampang. Misalnya nih Mas, kalau Yes. ternyata anak Mas ini memiliki pendapat yang berbeda dengan Yes. Mas. Misalnya menurut Mas, oh ini Furqan harusnya sama Dara, tapi ternyata anak Mas misalnya maunya sama Amira gitu ya. Ada perbedaan pendapat itu. Sebagai orang tua, kalau ada perbedaan pendapat itu Mas Rizky akan gimana? Kalau saya menjawab itu, yang pasti saya nggak begitu. Karena saya adalah produk zaman dulu tuh didikte lah ibaratnya gitu ya. Kita diarahkan. Kayak ibu sebelah dia pakai panggung, seangkatan soalnya. Jadi tapi kalau anak sekarang, karena saya udah punya anak yang memang udah tumbuh dewasa, dari mereka SMP aja udah kelihatan karakternya kan. Mereka ini adalah anak-anak yang memang harus diberi ruang privacy. Jadi kita tuh memang harus, kalau kita memang mau dihormatin, mau disayangin, ya kita sayangi mereka dulu, kita hormati mereka dulu gitu. Jadi anak sekarang tuh nggak bisa drive. Justru kita tuh banyak diskusi. Nah kalau kaitannya tadi bahwa pilihan terhadap jodoh lah gitu ya, pasangan hidup. Kalau saya sebagai orang tua, cari yang paling basic dulu, passwordnya disamain dulu, satu agama lah gitu loh. Jadi satu keyakinan, itu yang utama dulu. Nah terus yang lain-lainnya itu kan nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Contoh soal, misalnya apakah dia akan menyayangi keluarga pasangannya? Ya itu kan harus dikasih masukan dari sebelum-sebelumnya, karena saya juga dulu begitu. Sebelum saya nikah, saya lebih banyak berantemnya sama calon istri saya sekarang ini. Tapi pada saat menikah, kayaknya ributnya sih masih ada, tapi nggak sesering dulu, karena tidurnya bareng. Iya kan? Jadi nggak akan berkelanjutan. Insya Allah sih begitu, karena tujuannya insya Allah jadi ibadah gitu. Jujur bersyukur banget sih alhamdulillah karena cerita yang ini tuh menurut aku interesting juga. Kemarin kita di pairing tapi konsep dari filmnya kan horor gitu, sekarang lebih ke drama, religi, komedi. Jadi buat aku seneng banget bisa di pairing lagi di film ini. Terima kasih MD. Menjadi sesuatu yang
udah lama aku look forward juga sih buat kerja sama. Ini juga kayak gimana? Aku setuju sih. Menurut aku juga walaupun kita udah dari baik sebelumnya tetap aja mereka beda-beda, secara karakter beda, secara kita juga sama-sama orang yang beda dari pemain. So it's always a new experience. Walaupun kita udah beberapa kali kerja bareng, tetap aja ada pelajaran-pelajaran baru yang kita dapetin, and it's always a pleasure. So nice hearing young people very spirited with the project they are in. Seseorang yang sangat pendiam sebenarnya, yaitu kalau saya pakai satu kata mungkin aku mendeskripsikan dia sebagai seseorang yang memegang, bukan karena kenapa-napa, tapi karena basic utamanya Furqan ini adalah taat pada agama, taat pada orang tua. Tapi dalam ketaatannya ini mungkin dia melupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, menghasilkan sesuatu isu yang akhirnya muncul di pernikahannya dia dengan Ami. Oke, mungkin aku ada sedikit follow up tentang proses kreatif Furqan penyelami karakter ini. Furqan lagi. Kak Emir sebagai karakter Furqan. Karena kan kita tahu, mungkin banyak yang lupa juga ya kalau Kak Emir kan dulu waktu masih muda banget udah menentela Citra untuk tetap terbaik. Ya kan? Nah, 2011 ya kayak 2011. Nah, mungkin boleh ceritain nggak Kak proses menyelami karakter Furqan sebagai pusat muda yang tadi mungkin lebih internalize itu kayak gimana? Mungkin aku bisa cerita dikit tentang pengalamanku pas dapat tawaran dulu kali ya. Itu aku jujur awal-awal sangat takut. Karena ini part yang sangat challenging bagi aku. Aku dari karena ini mengangkat agama, something yang very sensitif, dan Ustadz Furqan ini knowledge-nya lumayan dalam tentang agama. Dengan waktu persiapan yang singkat, jujur aku ada ketakutan dalam situ. Tapi aku juga melihat ini sebagai opportunity, karena aku dari dulu memang sangat menginginkan untuk mempelajari agama lebih dalam. Aku melihat peran Furqan ini adalah gerbang untuk aku masuk, memulai mendalami agama lain. Jadi although it's scary, it's challenging, tapi it's also exciting. Untuk proses pendekatan aku dengan Furqan, aku melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah workshop bersama Ustadz Rumah. Aku mencoba untuk mempelajari dengan dirinya. Kalau dulu saat dia masih muda, aku juga belajar hafalan-hafalan bacaan dengan dia. On top of that, yes. Thank you, Kak Emir. Karakternya sendiri, Amira ini adalah anak muda yang very excited, very apa ya, dia ini dekat sekali dengan orang tuanya. Makanya kenapa Amira ini sangat berekspektasi terhadap pernikahannya, itu dia lihat sendiri dari orang tuanya. Jadi ekspektasinya adalah orang tuanya memiliki kedekatan yang sangat baik, harmonis. Jadi itu adalah cita-cita Amira untuk memiliki suatu pernikahan seperti ini. Tapi ya konflik itu mulai di saat kadang semua tidak sesuai dengan ekspektasi. Gitu. Jadi kayak kita di hidup nggak selalu akan baik-baik aja, pasti akan ada hal yang kita lewati. Dan gimana cara kita melewati dan bisa menerima. Nah, aku penasaran karena yang udah di-reveal di teaser trailer kemarin ya, itu kan sebenarnya kan karakter Amira kan sudah menikah nih dengan Ustadz Furqan. Ya. Namun ternyata kelihatannya kok Ustadz Furqannya malah berjarak gitu kan. Jadi kesannya udah masuk ke rumah tangga, tapi kok suami gue menjauh nih dari gue gitu kan. Nah, kalau Kak Aziz berada di situasi itu, what would you do, Kak? Wow, mungkin aku nggak sesabar Amira kali. Mau ngapain namanya, Kak? Oke, maksud aku melihat Amira ini sosok yang walaupun dia sabar dan punya batas limitnya, tapi batas limitnya tuh jauh banget, dia sabar banget gitu. Dan kalau aku jujur sebagai Z belum bisa sesabar Amira. Tapi mungkin kurangnya Amira tuh lebih di gak semua orang tuh bisa berkomunikasi atau mengeluarkan isi hatinya itu sih. Mungkin kenapa jadinya konflik dia sama Furqan tuh bisa lebih besar, karena dia walaupun orang yang excited tapi dia tuh masih malu-malu banget sama Mas Furqan, makanya dia kurang bisa menyampaikan apa yang dia rasakan ke Mas Furqan. Terima kasih, Kak Zi. Nah, kita mau ngobrol sama Mbak Dina nih. Kalau orang yang tertutup, terus dia juga bisa meluluhkan hatinya Furqan. Oh. Ya, jadi dia masa lalunya Furqan. Seperti itu. Tapi di sini juga nggak ada orang ketiga. Di film ini juga bukan menceritakan tentang orang ketiga loh guys. Nggak ada juga perselingkuhan, nggak ada siapa yang jahat siapa yang enggak.
kalau kan tadi Kak Ratu bilang tidak ada orang ketiga, tapi ya pandangan Kak Ratu sendiri sebagai orang ketiga itu gimana? Aduh, saya kan orang ketiga. Pandangan umum aja. Kesel sih sebenarnya. Aku menjadi Dara juga lumayan kayak POV-nya pun kayak, aduh, Dara kenapa sih harus kayak gini? Kenapa sih Mas Archie Dara harus kayak gini, harus menjadi masa lalunya Furqan? Itu sangat berat sih Kak. Aku kebetulan udah kritik filmnya, jadi Ya. menurut gue yang paling menarik adalah tidak hanya pernyataan ada atau tidak ada orang ketiga, tapi definisi orang ketiga itu seperti apa ya? Karena sebenarnya kalau kita lihat masa lalu, masa depan itu bisa different POV, tapi kita nggak bisa spill jalan juga kayak Nggak bisa spill. Oke, terima kasih Kak Ratu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin kalau saya terlambat. Izin karena ini ceritanya cerita yang sering dan dihadapi oleh masyarakat umum. Kalau misalnya saya tiba-tiba anak saya seperti itu, karena sebagai orang tua kita hanya bisa mendukung apa yang dilakukan oleh anak-anak kita sebagai pilihannya apa yang sudah ditentukan oleh mereka. Tapi kita pasti akan memberi advice sebelumnya. Pasti kita akan menjadi sandaran mereka. Dan kami berharap kami juga sebagai orang tua kalau anak-anak kita punya masalah seperti itu, mungkin kalau selama masalah itu bisa diselesaikan oleh pihak mereka masing-masing, misalnya suami dan istri bisa dilakukan, silakan. Tapi kalau mereka meminta pendapat dan saran dari kita sebagai orang tua pasti akan memberikan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dina. Kurang lebih mirip sama Mas Irgi memberi Oh, gitu. ekonomi dari